kita mengajarkan ketika kita menanam satu benih kebaikan, maka 10 malaikat akan mendoakan kita. Ya, lakukanlah seperti itu, rekan-rekan. Karena yang namanya basicnya orang Islam itu tahu dengan kalimat ikhlas. Maka lakukan, ya. Jadi jangan pernah pandang bulu dia itu misalkan orang kaya atau orang miskin, jangan pernah melihat latar belakang. Ketika ilmu ini kita udah lakukan, kita udah dapatkan, maka tugas kita baligho anni walau ayat, sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Ketika rekan-rekan menanam benih kebaikan, maka 10 kali lipat akan rekan-rekan dapatkan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti rekan-rekan harus kerja cerdas. Kalau rekan-rekan nggak cerdas, berarti rekan-rekan tidak akan menghasilkan sesuai dengan apa-apa, dengan ekspektasi yang rekan-rekan dapatkan. Makanya cerdas di sini bukan berarti tidak menghasilkan, tapi akan menghasilkan berlimpah. Kerja cerdas berarti rekan-rekan ketika rekan-rekan mentok di lapangan, mentok rekan-rekan dalam segala apapun, maka bertanyalah how to do. Ya, di sini momentum bajaringan. Bagaimana caranya bajaringan LJP 1001 ini rekan-rekan itu sudah terwujud. Pasti. Yang penting mau bertanya, mau berkomunikasi, mau bersilaturahmi. Itu tugas kita. Ya. Jadi jangan nunggu besok, tapi lakukan dari hari ini. Kalau besok perang, sekarang juga perang. Daripada mati besok, lebih baik mati sekarang. Kalau kita sudah menegakkan. Ya. Makanya dari sekarang ke belakang itu adalah sejarah. Dari sekarang ke depan itu adalah takdir yang harus kita singkapi. Makanya ketika rekan-rekan kerja cerdas, tadi tidak bertanya. Ketika rekan-rekan tidak punya ilmu, rekan-rekan cari sumber ilmu. Supaya rekan-rekan bukan jadi manusia bodoh lagi. Karena sejatinya manusia itu adalah manusia yang cerdas. Cuman kadang-kadang orang yang membuat kita bodoh. Udah bodoh dibikin bodoh. Jangan mau. Makanya cari tempat yang terang. Cari orang yang bisa memberikan satu bentuk keilmuan yang luar biasa. Karena ingat, rekan semua ini adalah sebuah mutiara. Di sini bukan sampah. Ingat rekan-rekan, sampah juga bisa didaur ulang hingga bisa berharga. Apalagi mutiara. Tinggal mau disipuh, mau dipoles, hasilnya akan jauh lebih luar biasa. Maka tanamkan di dalam diri kita. Kita itu adalah mutiara yang berharga. 1, kerja ikhlas. 2, kerja cerdas. Baru ketiga, kerja keras. Kalau rekan-rekan nggak ditutupi atau tidak dibarengi dengan semangat kerja, semangat etos kerja, rekan-rekan tidak mau bekerja keras, maka jangan harap di 2024 rekan-rekan akan kebagian. Makanya triwulan yang namanya caturwulan pertama rekan-rekan kudu kuat momentumnya. Ya, berarti 8 bulan ke depan rekan-rekan akan bahagia dan akan menerima apa yang rekan-rekan telah tanam di caturwulan pertama. Makanya di situ rekan-rekan harus bekerja keras. Ya, tadi kita baligho anni walau ayat. Ayo rekan-rekan menanamkan kebaikan, mengamalkan ilmu. Jangan pernah berpikir bahwa segala sesuatu itu nilainya harus duit. Tapi jadikan bahwa segala rekan-rekan yang rekan-rekan lakukan adalah bentuk amal ibadah. Ya. Karena siapa tahu yang namanya jodoh, pati, bahagia ataupun celaka, Allah kita kan nggak tahu. Hanya Allah yang menentukan. Siapa tahu besok kita meninggal. Siapa tahu besok kita jatuh. Ya, tentukan dari hari ini. Karena tugas kita sejatinya bagaimana caranya hari ini bisa bermanfaat. Besok kita belum tahu. Betul nggak? Itu makanya. Makanya ada kalimat ud'uni astajib lakum. Kalimat ud'uni itu bukan berdoa saja, tapi pengabdian. Kalau rekan-rekan mau dipandang oleh orang banyak, rekan-rekan menjadi seseorang yang sangat diperlukan oleh orang banyak, maka lakukan dari sekarang. Bekerja keras dan bekerja cerdas hingga rekan-rekan harus bekerja ikhlas. Insya Allah. Nah, disitulah momentum dunia kabuka, akhirat kekecil. Makanya para ulama berbicara, kejarlah akhiratmu, maka duniamu akan rekan-rekan dapatkan. Itu
Ya, apalagi di dalam keilmuan Gusmus terapi, kita udah dikasih ilmu, dikasih cara, ada metodenya, ada analitik, ada aplikasinya jelas. Apalagi yang kurang? Yang kurang tentang malu, malas, egois kita. Karena tidak bisa untuk istilahnya menyetabilkan. Ya. Jadi kebanyakan egois. Pertama, malu. Malu ke PJL. Malu-malu tapi butuh. Kedua, malas. Kayak orang bedul. Sehari mendapatkan 6 hari tidur. Habis itu, egois. Terserah gua. Yang ke pasien gua, yang nerapi gua. Ya. Terus, yang mati, lo. Ya. Nah itu yang paling sulit itu bagaimana cara mengkondisikan kalimat egois. Itu sangat sulit rekan-rekan. Karena banyak orang yang merasa memiliki. Banyak orang yang seolah-olah saya sudah berjuang dan berkorban. Kayak Romeo and Juliet. Ya. Itulah yang terjadi. Ya, Juliet maksudnya. Udah rubah ya? Kirain masih sama. Itu yang terjadi rekan-rekan. Ya. Makanya hati-hati ya. Innama amalu biniat, perbaiki niat rekan-rekan. Awas ya rekan-rekan, karena 2024 ini akan berperangnya antara otak dan liver. Hati itu udah bersih, tapi otak yang sering berbicara harus ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah. Makanya kuatkan hati rekan-rekan. Ya. Yang ketiga, kerja keras. Yang keempat, harus rekan-rekan kerja tuntas. Jadi kalau udah kerja keras harus tuntas. Ini mah banyak yang setengah main. Tahu nggak setengah main? Makan setengahnya, kenyang enggak, lapar iya. Akhirnya setengah main. Akhirnya menjadi apa coba? Sering dilema. Baper. Kalau bukan saya, kamu kayak telenovela. Itu yang terjadi. Makanya ketika rekan-rekan kalau udah inilah, rekan-rekan memulai datang masuk ke ilmuwan GM, berarti rekan-rekan juga harus mengakhiri ilmunya supaya ilmunya itu rekan-rekan itu udah paham. Maka cari tempat yang menurut rekan-rekan bisa mencari ilmu tersebut. Jangan pernah rekan-rekan selalu diintervensi oleh seseorang. Jangan mau dan jangan pernah rekan-rekan berharap pada seseorang, karena saya pastikan rekan-rekan akan kecewa. Tapi berharaplah kepada Allah, dan tidak mungkin Allah mengecewakan umatnya yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, apa? Awas nih. Open your mind, open your heart. Innama amalu bin niat. Awas, balik lagi ke niat. Terus perbaiki niat, terus perbaiki, evaluasi lagi niat. Maka kalimatnya al-imanu akdun bil qalbi wa ikrolun bilisan wa amalun bil arkan. Ini kalimat iman yang rekan-rekan harus perjuangkan. Jangan kalimatnya gara-gara si A. Rekan-rekan diam di saya, nggak berkembang. Rekan-rekan hijrah. Saya nggak mau dan saya nggak mau nanti suatu saat di yaumil akhir saya dihisab. Rekan-rekan harus upgrade. Rekan-rekan harus cari tempat yang menurut rekan-rekan ini bisa nambah lagi ilmu. Ini harus berkembang. Ya, karena tugas rekan-rekan itu syiar. Rekan-rekan mencari ilmu. Ya, kalau rekan-rekan nggak seperti itu, berarti rekan-rekan kudet. Kurang update. Awas nih. Ini zaman-zaman era globalisasi, zaman-zaman canggih. Ya, sekarang mah masuk sapi itu keluar jadi abon. Itu zaman canggih. Benar nggak? Itulah yang terjadi. Makanya rekan-rekan jangan pernah menutup diri. Ya, ketika rekan-rekan butuh bertanya, rekan-rekan mau mengupgrade lagi ilmu, cari tempat yang menurut rekan-rekan pantas dan layak rekan-rekan berada di sana. Saya selaku kedua kotingat ketika rekan-rekan punten. Saya bukan di sini rekan-rekan untuk untuk bubar, tidak. Tapi kalau rekan-rekan butuh ilmu, tinggal bicara ke saya. Saya akan mendoakan rekan-rekan. Karena awas, niat baik itu akhirnya pasti baik. Maka lakukan dengan kebaikan. Tapi ketika nanti kalau ada orang yang selalu
mempermasalahan ketika rekan-rekan mau hijrah kepada tempat yang baik, maka pertanyakanlah orang tersebut, bukan ilmunya. Ya. Oh, berarti orang ini nggak paham tentang konsep ilmu. Saya belajar dari para ulama, betul nggak? Ada muridnya yang ulama ini sudah hatam mengajarkan kepada muridnya, maka ulama ini akan mengutus muridnya ini untuk mencari guru yang baru yang ilmunya di atas ulama tersebut. Betul nggak? Itu yang menjadi bijak seorang guru. Ya, karena kenapa? Itulah yang terjadi di momentum 2024. Kalau rekan-rekan nggak ngambil sikap, nggak ngambil pilihan, maka akan terjadi kebingungan atau confused di 2024. Maka janganlah menjadi orang-orang yang bingung di 2024, tapilah jadilah orang-orang yang bahagia dan banyak rejeki di 2024. Yang kelima, berarti rekan-rekan harus bekerja pantas. Rekan-rekan pantas nggak mendapatkan hasilnya? Rekan-rekan pantas nggak diperjuangkan? Rekan-rekan pantas nggak menjadi seorang GMer sejati? Berarti ditunjukkannya dari bukti, bukan janji. Zaman sekarang lagi momentumnya, ya pemilihan-pemilihan, itu banyak janji. Wih, janji manis. Janji-janji buaya kadal darat. Janji-janji keslita. Janji-janji nonteh kraktai. Itu sudah banyak rekan-rekan. Maka lihatlah. Ya, makanya rekan-rekan kalau rekan-rekan mau memantaskan. Dan rekan-rekan wajib itu rekan-rekan harus pantas. Makanya ketika rekan-rekan melihat yang namanya pemimpin, saya nggak lihat dia banyak uangnya atau tidak. Karena ketika selalu melihat uang, pasti nilainya akan subjektivitas. Tapi ketika rekan-rekan melihat seorang pemimpin, maka lihatlah ilmu agamanya. Karena tidak akan menyesatkan. Ya. Salah satu contoh apa ilmu agamanya? Lihatlah dia mendirikan sholatnya tidak. Ya, kalau misalkan seorang pemimpin sholatnya aja masih diragukan, maka hati-hatilah dengan kepemimpinan. Terus dia itu mengajak gak kepada hal kebaikan? Kalau mengajak, ya ikuti. Tapi kalau nggak mengajak, ya jauhi. Terus dia itu memberikan contoh enggak kepada kita? Kalau hanya bisanya menunjuk atau memerintah, jangankan orang gede, anak kecil juga bisa. Tapi kalau memberikan contoh, sebelum dia ngomong kepada orang lain, dia akan membuktikannya sendiri. Ya, kan ada di sini banyak orang yang bisanya, jangan lupa, ingat, ting. Benar gak? Hadirin, apa ya? Rekan-rekan jangan lupa momentum. Jangan lupa ini pertemuan. Wih, kata saya tuh juara. Betul nggak? Saudara-saudara sekalian, kapal udara di talian. Ya ayuhan nas, ansitu wala tatakallah indal khutbah. Ansitu wasma'u wa'ati ujami'atu rahimakumullah. Ujung-ujungnya 4 produk. Ya. Makanya apa yang dirasakan? Jadilah intervensi bagi orang yang belum paham untuk menyelesaikan. Makanya pantas atau belum. Betul nggak? Makanya kenapa saya meluncurkan program kali banyak bukan kali besar? Karena ini berbicara kuantiti. Ya, kebayang LJP sudah 1000. Jangan banyak-banyak rekan-rekan belanja 1 minggu 1 produk. Buka SLI itu menghina belanja 1 produk 1 minggu. Menghina tuh. Ya. Orang lain udah biasa belanja 10, 20. Gak jadi masalah. Tapi kebayang nggak? Ketika dia istiqomah dan udah paham, dia belanja 1 produk dan dia bisa mengclosingkannya dengan caranya sendiri, maka dia akan disebut orang-orang yang luar biasa. Jadi nggak usah banyak rekan-rekan. Kalau menurut saya nih, versi pandangan saya, tapi nggak tahu menurut versi pandangan orang lain.
Ya, nah inilah yang terjadi. Makanya lakukanlah dari hati. Setiap pekerjaan kalau dilakukan dari hati, pasti hasilnya nyampe ke hati. Makanya 2024 rekan-rekan akan diberikan solusi oleh Guru Besar Buya Agus Musim dan tentang kalimat confused disorder, kebingungan yang akan melanda setiap saat. Satu, kita kerja ikhlas. Kedua, kita kerja cerdas. Ketiga, kita kerja keras. Keempat, kita kerja tuntas. Dan yang kelima, harus pantas. Kebayang nggak? Kerjanya udah, hasilnya udah, ya pantas untuk mendapatkan gelar. Betul nggak? Ibu udah berusaha melakukan terapi, mengclosingkan produk, dikasih 1,5 juta, berarti pantas nggak? Pantas, karena udah sesuai. Ya, makanya pantaskan dulu diri kita sebelum kita itu istilahnya mengevaluasi orang lain. Ingat ya, menunjuk sama orang lain satu, padahal ke kita 4. Makanya ketika salah satu orang lain, berarti ke kitanya ya banyak salah. Nah itu rekan-rekan ya. Jadi saya harapkan rekan-rekan ke depan 2024 rekan-rekan lebih bijak lagi. Ya, jangan pernah berpikir untuk serba bingung. Lebih baik sakit di awal daripada sakit di akhir. Kalau sakit di awal kita udah jelas konsekuensinya seperti apa. Tapi kan nggak bakalan sakit lagi ke depannya. Tapi kalau sakit di belakang, setiap hari rekan-rekan akan merasakan sakit. Berarti jawabannya ada di diri kita. Ingat rekan-rekan, 2024 kita kalimat momentum Bajra. Bajra itu adalah tadi apa? Kekuatan. Apa coba tadi? Hah? Apa coba tadi? Kuat. Berarti kan. Jadi yang pertama catur bulan pertama atau 4 bulan pertama kita kudu kuat. Berarti 8 bulan selanjutnya kita akan bahagia dan sejahtera. Ya. Berarti jiwana kudu kuat supaya gancangannya cepat, impiannya cepat kawujud. Nah itu rekan-rekan. Terlepas semua itu. Kalimat ud'uni astajib lakum. Ada beberapa banyak doa yang tidak diijabah. Karena apa? Karena diri kita. Makanya hati-hati rekan-rekan. Saya sering mengajak kepada rekan-rekan, perbanyaklah untuk bersolawat. Karena dengan solawat justru banyak rezeki yang akan kita dapat. Ingat rekan-rekan, karena kita umatnya Kangjeng Rasul, umatnya Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka rajinlah rekan-rekan membacakan sholawat. Saya yakin dan saya udah lakukan itu rekan-rekan. Insya Allah, yang namanya rezeki itu tidak akan pernah sulit yang saya rasakan. Dan side effect ketika kita antusias, ketika kita di dalam momentum, banyak keajaiban-keajaiban yang akan rekan-rekan dapatkan. Maka lakukanlah dari sekarang. Ya, makanya ada doa yang tidak pernah diijabah karena kita. Awas, hati-hati. Makanya berdoa juga ada adabnya. Ya, adab berdoa itu luar biasa. Pertama harus menghadap kiblat. Doa orang yang sedang berjuang, Ibnu Sabil, itu doanya yang akan cepat diijabah. Terus doa-doa yang sakit hati atau orang-orang yang teraniaya itu akan secepatnya diijabah. Tapi ingat, ya, kenapa banyak doa yang tidak diijabah? Karena mungkin hatinya, kitanya masih kotor. Berarti hati masih kotor, berarti badannya juga kotor. Maka perbaiki dulu mandinya. Ketika sudah memperbaiki mandinya, maka perbaiki dulu wudunya. Maka ketika sudah memperbaiki wudhu, maka tegakkanlah sholat. Maka di yaumil akhir, hal yang pertama dihisab dan ditanyakan adalah sholatmu. Awas rekan-rekan. Saya mungkin akan sedikit agak luar biasa akan menggiring rekan-rekan hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman Madinatul Munawwaroh. Yang dulu serba acak-acakan, di sini serba ditata. Tapi kebayang nggak rekan-rekan? Kenapa pemerintah membuat tata tertib, aturan, undang-undang, itu bukan untuk mempersulit, tetapi melainkan untuk mempermudah.
Mudah. Cuman masalahnya kitanya kurang beradaptasi. Itu yang menjadi agak sulit. Makanya dulu disuruh pintar, sekarang mulai kerasa. Benar nggak? Dulu sama orang tua kita diajarkan. Harus serius, harus bersungguh-sungguh. Karena dulunya kita itu mencelak, nggak serius, akhirnya kita banyak kekurangan ilmu pada sekarang udah pada dewasa. Ya, makanya apa supaya rekan-rekan diijabah doanya? Satu hal, rekan-rekan. Satu hal yang mungkin rekan-rekan lupa. Rekan-rekan lupa meminta maaf kepada orang tua, terutama ibu kita. Karena dari ibu, ya, kita bisa tumbuh dewasa. Dari ibu, doa yang tidak pernah akan dihalangi. Dari ibu, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Maka jangan lupakan ibumu, 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 baru bapakmu. Ya, kalau saya udah ngomong masalah ibu, waduh, luar biasa rekan-rekan. Karena tidak akan pernah ada kita tanpa mereka. Tidak akan pernah ada hati tanpa mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayan shoghi. Karena itu rekan-rekan, makanya beruntunglah bagi rekan-rekan yang masih mempunyai ibu. Beruntunglah rekan-rekan yang bisa selalu bersama ibu. Tunjukkanlah kebaikan. Tunjukkanlah segala apa yang rekan-rekan dapatkan selama ini. Ingat beliau rekan-rekan, tanpa beliau kita tidak akan menjadi manusia yang berguna. Tanpa beliau kita tidak akan menjadi manusia yang hadir di bumi ini. Ingat rekan-rekan. Ibumu, 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 baru bapak. Ketika rekan-rekan sudah merasakan, pernah mencium dan mencuci kaki ibu rekan-rekan, subhanallah, tetesan air mata akan menjadikan doa, akan menjadikan sejarah, dan itu akan menjadikan bahwa diri kita akan lebih baik lagi ke depan. Beruntung ya yang masih mempunyai ibu. Maka dari sekarang dekati mereka, minta maaf kepada, minta doanya. Dan doakanlah kepada ibu kita yang sudah tidak ada. Ya, nah itu rekan-rekan. Kalau rekan-rekan mau maju di 2024, bukan di 2024 aja, ke depannya, maka jangan lupa tentang ibu. Karena ibumu adalah orang yang mengandung, orang yang tidak pernah menyerah selama 9 bulan dan membesarkan rekan-rekan. Ketika kita lupa akan jasa ibu, maka semua yang akan rekan-rekan dapatkan, bahkan yang ada juga akan hilang dan punah. Tugas kita pulang dari sini rekan-rekan, saya mengajak dan mengingatkan rekan-rekan, bagi yang mempunyai ibu, minta maaf dan minta doanya. Kalau yang jauh bisa ditelepon, rekan-rekan zaman sekarang udah zaman canggih. Kalau yang ada, lakukan. Kalau rekan-rekan mau menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena itulah yang menjadikan kenapa kita doa kita, hasil kita tidak maksimal. Karena mungkin itu banyak hijab. Banyak penghalang. Yang aturan kita itu bisa memberikan kebahagiaan juga terhadap ibu kita. Tapi kenapa kita nggak bisa? Ya, ini saya yakin rekan-rekan adalah manusia unggul. Orang manusia yang juara. Manusia yang tidak lupa sejarah, kacang lupa kulit. Saya nggak berbicara uswah. Saya di sini nggak berbicara guru. Tapi berbicara tentang dari mana rekan-rekan datang. Dan dengan siapa rekan-rekan datang ke dunia ini. Maka carilah orang tersebut. Bahagiakan beliau.
Doakan. Insya Allah rekan-rekan akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit siraman rohani ini menjadikan rekan-rekan lebih fokus lagi dan lebih antusias dan lebih semangat. Ingat rekan-rekan, LJP sekarang sedang berjuang lagi menata penataan, maka jangan aneh dan jangan heran kalau ketika kita dalam perjalanan ada yang menyikut, ada yang istilahnya menendang, ada yang istilahnya menjelekan. Jangan aneh, fokus aja pada satu impian, fokus aja. Ketika kita udah di atas, maka mereka itu akan merubah, ya. Allah akan merubah suara cemoohan itu menjadi suara tepuk tangan dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Nah, ini rekan-rekan. Makanya perbaiki komunikasi dan silaturahmi kita. Jangan ke kanan dan ke kiri, fokus aja ke atas. Ketika kita sudah mewujudkan momentum 1001 dan saya sedang berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata. Saya berjuang atas sebuah kekecewaan. Saya berjuang demi dendam yang berstruktur. Saya berjuang akan membuktikan dengan prestasi yang sangat luar biasa. Itu rekan-rekan. Makanya rekan-rekan mau bersama saya atau tidak, itu kembali kepada rekan-rekan. Saya tidak akan pernah memaksa. Bahkan tidak akan pernah mengajak. Rekan-rekan mau ikut andil dan bagian dari kebesaran ini. Ayo kita sama-sama berjuang. Tapi kalau rekan-rekan tidak mau, enggak jadi masalah. Ya. Tapi pertanyaannya rekan-rekan itu ketika rekan-rekan lahir ke dunia dengan sebuah nama, dengan sebuah doa dari ibu rekan-rekan mau menjadi seperti apa? Berarti ketika rekan-rekan tidak berjuang, berarti rekan-rekan tidak berjuang juga untuk ibu bapak rekan-rekan. Tapi ketika rekan-rekan berjuang walaupun belum maksimal, tapi minimal rekan-rekan sudah menjadi bagian untuk kebesaran di dalam keilmuan ini. Maka saya mengajak kepada rekan-rekan, yuk kita sama-sama berjuang, yuk kita sama-sama menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Mana yang hak, mana yang batil, kita tegakkan. Itulah konsep ilmu. Makanya sama-sama kita bersolawat. Saya mengajak rekan-rekan. Ya, solawatnya gampang rekan-rekan. Ya, tapi dengan solawat kita akan menutup dengan doa. Mudah-mudahan dengan solawat ini rekan-rekan lebih tenang, lebih bijak, dan menjadikan manusia yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb, pada hari ini kami berkumpul, kami berkoordinasi, ya Allah, ya Allah. Dengan ini saya menyatakan dan kami menyatakan, saya Tikolandang Jagat Pajajaran berniat dan bertekad untuk mewujudkan momentum 1001 ya Rabb. Ya Allah mudahkanlah, ya Allah kuatkanlah, ya Allah berikan jalanlah. Kami ingin membuktikan dengan prestasi. Kami ingin menjadi manusia yang diakui, manusia yang betul-betul dihargai, bahkan tidak dilecehkan oleh orang lain. Ya Allah, ya Allah, perkenalkan kami untuk berjuang di dalam keilmuan ini, menjadi keluarga yang betul-betul thayyibatun warabun ghafur ya Rabb, menjadi orang-orang yang terus menjanjung ilmu, terus menjanjung yang namanya solidaritas dan kekompakan. Ya Allah, ya Rabb, atas nama guru kami, Buya Agus Muslim, atas nama orang tua kami, ibu kami, perkenanlah kami menjadi manusia yang soleh dan soleh, menjadi orang-orang yang berbakti dan berbakti kepada orang tua dan taat kepada ilmu. Ya Rabb, ya Allah,
Mudah-mudahan kami semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini diberikan kesehatan lahir dan batin, dibukakan pintu rezeki ya Rob, dan diberikan apa yang menjadi hajat kami, hingga jalan kami dipermudah, hingga jalan kami dilancarkan ya Rob. Ya Rob, kami manusia hina, kami manusia yang banyak dosa, maka ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa saudara-saudara kami, saudara-saudara yang sebangsa dan setanah air ya Rob. Ya Allah, ampunilah kami atas kelalaian kami, atas dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, hingga rekan-rekan yang ada di tubuh kami. Ya Rob, berikanlah apa yang menjadi jawaban dari setiap doa-doa kami. Hanya kepadamulah kami berdoa, hanya kepadamulah kami memanjatkan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa wujudkan apa yang telah kita hajatkan. Ya Allah, ya Rob, terima kasih atas semua rezeki yang Allah berikan kepada kami. Mungkin kami tidak banyak bersyukur, tapi kami belajar bersyukur menjadi hamba-Mu yang baik, hamba-Mu yang taat, hamba-Mu yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Rob. Ya Rob, jadikanlah kami orang-orang yang beriman hingga kami bisa merasakan surga-Mu nanti yaumil akhir ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih pada rekan-rekan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap tetesan air mata bisa membersihkan dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan setiap air mata yang kita jatuhkan ini bisa menghapuskan semua kesalahan dan semua yang namanya sumbatan, baik itu rezeki, baik itu kesehatan. Saya doakan semuanya, semudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan kebarokahan di setiap langkah berdasarkan keilmuan ini. Terima kasih sahabatku, terima kasih saudaraku. Mudah-mudahan kita semuanya bukan hanya berkumpul di dunia, tapi sampai akhir nanti yaumil akhir. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan keimanan kita dan ketakwaan. Bahkan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah, perkenankan kami di penataan Gus Mustarapi ini, kita menjadi saudara yang seilmu, yang seguru, bahkan kita menjunjung tinggi solidaritas, kekompakan, silaturahmi, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin seperti itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, pasti kita akan bertemu lagi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf mewakili Guru Besar Buya Agus Muslim dan keilmuan GM Terapi. Rekan-rekan, kalau ada salah di saya, mungkin itu adalah kebodohan saya. Kalau ada kekurangan dari saya, karena itu kelalaian saya. Dan kalau ada hal yang belum saya bisa contohkan kepada rekan-rekan, berarti itu mutlak dan absolut. Itu adalah dosa saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bertemu ke depan rekan-rekan lebih berhasil dan lebih istiqomah lagi di dalam keilmuan. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.